Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Mogi Pahendra dari kelas Jatayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu ujian praktikum NLP dengan judul Analisis Sentimen Cyberbullying pada komentar Instagram dengan menggunakan pendekatan machine learning. Latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui, Instagram itu merupakan media sosial yang populer pada saat ini. Penggunanya itu mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Media sosial ini juga itu tidak terlepas dari bahaya cyberbullying yang sering dilakukan oleh penggunanya, khususnya pada kolom komentar. Dilihat dari data statistik yang telah didapatkan bahwa ada 42% remaja yang berusia 12 sampai 20 tahun telah menjadi korban cyberbullying. Bahaya cyberbullying tentunya meresahkan banyak orang dikarenakan dampak yang ditimbulkan. Maka dari itu dapat dilakukan suatu analisis sentimen pada kolom komentar Instagram yang berupa untuk mengetahui sentimen dari setiap komentar. Kemudian tujuannya, di sini saya akan menganalisis setiap komentar cyberbullying di Instagram dan mengklasifikasikannya ke sentimen positif dan negatif. Untuk klasifikasinya, saya menggunakan pendekatan machine learning dengan menggunakan 5 algoritma, yaitu algoritma Naive Bayes, Random Forest, Decision Tree, SVM, dan KNN. 5 algoritma tersebut saya gunakan sebagai pembanding untuk mencari manakah algoritma yang cocok digunakan untuk analisis sentimen ini. Urgensinya, dengan mencari tahu performa dari 5 algoritma di atas, eh, kita dapat memilih algoritma machine learning yang terbaik. Algoritma ini nantinya akan diterapkan pada suatu mesin atau komputer yang dapat memprediksi suatu sentimen pada komentar Instagram, apakah sentimen itu positif atau negatif dengan baik. Selanjutnya, dataset yang saya pakai di sini, datasetnya itu berisi tentang komentar cyberbullying pada kolom komentar Instagram ya, dengan jumlah 400 data atau komentar yang terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom sentimen dengan nilainya itu ada positif dan negatif, dan kolom komentar Instagram. Oke, tadi di kolom sentimen itu ada sentimen positif, itu data dengan sentimen positif itu berjumlah 200 data. Contoh data sentimen positif itu yaitu seperti ini. Bagus suaranya, penampilannya juga sesuai, anak sekolahan, natural dan sesuai dengan usianya. Kemudian ada data sentimen negatif itu yang berjumlah 200 data juga. Contohnya itu datanya kasihan nyari uang sampai segitunya. Oke. Selanjutnya eh, kita masuk ke text pre-processing. Di sini saya menggunakan 4 metode. Yang pertama itu ada case folding. Nah, di case folding ini saya itu menghapus URL, eh, tanda baca atau karakter tanda baca, mengubah data itu menjadi huruf kecil semua, kemudian menghapus angka. Contoh di sini kita lihat ada raw data di sini. Di sini di raw data ini ada tanda serunya, tanda baca. Kita mau coba case folding atau kita hilangkan tanda bacanya sehingga hasilnya seperti ini. Yes, bagus. BGT, kids, zaman now, YG begini yang dikasih jempol. Nah, kemudian metode selanjutnya itu ada namanya word normalization. Nah, di sini saya menggunakan itu mengubah data itu dari kata yang tidak baku menjadi kata yang baku. Contohnya di sini ada kata amin diubah menjadi amin. Kata kata adek diubah menjadi adik. Nah, kemudian ada metode selanjutnya itu stop word removal. Di sini digunakan untuk menghilangkan kata yang sering muncul ya.
seperti kata agaknya, agar, akan, akankah, aku, akulah, seperti itu. Kemudian ada metode selanjutnya itu stemming. Nah, stemming ini itu dia itu mengubah data atau kata itu menjadi bentuk dasarnya ya. Contohnya di sini kata semoga diubah bentuk dasarnya itu jadi moga, atau di sini juga ada kata dilancarkan diubah ke bentuk dasarnya itu jadi lancar. Nah, kalau di stemming ini dia itu menghilangkan prefix ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke feature engineering. Nah, pertama itu saya split datanya. Saya akan membagi dua data, itu ada variabel X dan Y. Variabel X itu untuk data komentar yang sudah melalui pre-processing tadi, dan untuk variabel Y itu untuk eh, targetnya data label, yaitu label sentimennya. Di mana situ saya sudah mengubah datanya tadi itu untuk angka 1 itu sentimen positif dan untuk angka 0 itu sentimen negatif. Kemudian saya melakukan fitur extraction. Nah, di sini saya pakai metode TF-IDF dan Ngram. Metode TF-IDF ini adalah metode yang menghitung bobot kemunculan data pada sebuah dokumen dan mengubah data-data tersebut menjadi sebuah vektor. Nah, untuk n-gramnya itu saya pakai 3 perbandingan ranknya, itu ada rank 1,1, 1,2, 2,2. Nah, 1,1 ini berarti dia itu unigram. Di mana itu unigram itu token itu diberitikan satu kata saja. Nah, dengan jumlah tokennya itu 2.343 token. Kemudian ada rank 1,2, itu berarti dia unigram dan bigram. Berarti dia tokennya itu ada yang satu kata dan ada yang dua kata. Dengan jumlah tokennya itu 7.222. Kemudian ada rank 2,2 yang berarti itu bigram dan bigram. Berarti dia itu tokennya itu memiliki dua kata, dua gabungan kata. Dengan total tokennya itu pada data ini ada 4.879 token. Kemudian setelah itu saya melakukan fitur selection. Di sini saya pakai filter dengan metode chi-square untuk menyeleksi 1.000 token teratas. Oke, selanjutnya modeling. Di sini saya pakai algoritma machine learning, ada 5, yaitu ada pertama itu ada naive Bayes. Algoritma naive Bayes saya pakai spesifiknya itu pakai multinominal naive Bayes, dan ada random forest saya pakai random forest classifier. Kemudian ada decision tree saya pakai decision tree classifier. Kemudian ada super vector machine atau SVM saya pakai SVG. Kemudian ada algoritma KNN, K-Nearest Neighbor, saya pakai K-Neighbor Classifier. Nah, untuk algoritma yang saya gunakan ini, saya setting parameternya itu default saja. Kemudian saya split data latih dan data testingnya itu, data latihnya itu, data trainnya itu sebesar 80%, dan data testing itu sebesar 20%. Dengan tingkat keacakan data itu sebesar 40. Sebesar 40. Kemudian untuk evaluasi, di sini saya gunakan evaluasinya itu akurasi dan rata-rata cross validation-nya. Nah, di sini saya ada tabel perbandingannya antara 5 algoritma dengan n-gramnya tadi. Jenis n-gramnya. Ada rank 1,1 unigram dan unigram, ada rank 1,2,
unigram dan bigram, ada rank 2,2 bigram dan bigram. Nah, jika kita lihat pada tabel ini, tabel perbandingan ini, eh, didapatkan bahwa algoritma yang terbaik di sini adalah algoritma naive Bayes dengan metode n-gramnya itu pakai unigram dan unigram dengan akurasinya itu sebesar 91%, 91,25% dan rata-rata cross validation-nya itu sebesar 93%. Oke, jika kita lihat juga sini untuk seluruh performa algoritma sini dengan metode unigram dan unigram atau rank 1,1 itu lebih baik daripada rank 1,2 atau 2,2. Kita lihat nilai akurasinya, performanya. Oke, ini saya kasih lihat evaluasi detailnya tentang algoritma naive Bayes dengan n-gram 1,1 sebagai algoritma dengan performa terbaik. Nah, di sini dia mendapatkan akurasi 91,25% dengan prediksi benarnya itu ada 73 dan prediksi salahnya itu ada 7 dari seluruh seluruh 80 data tesnya. Nah, ini ada juga rata-rata cross validation-nya itu sebesar 93% ya. Jika kita lihat di sini rata-ratanya akurasinya semua itu di atas 90%. Cukup bagus. Oke, selanjutnya kesimpulan. Oke, setelah melakukan perbandingan 5 algoritma dan n-gram dengan rank 1,1, 1,2, 2,2, didapatkan bahwa algoritma naive Bayes dengan n-gram 1,1 ialah algoritma dengan performa terbaik dengan akurasi sebesar 91,25% dan rata-rata cross validation-nya itu sebesar 93%. Kemudian jika kita lihat perbandingan tersebut ke seluruh algoritma dengan n-gram rank 1,1 itu memiliki performa yang lebih baik daripada algoritma dengan n-gram rank yang lainnya seperti 1,2, 2,2. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rank n-gram itu dapat mempengaruhi akurasi. Jika kita lihat n-gramnya rank 1,1 itu unigram berarti ada satu token satu kata, besi satu kata. Mungkin dalam perhitungan bobot TF-IDF-nya itu unigram ini lebih tinggi ya, dan perhitungan Q-square-nya juga menyelisih unigram yang terbanyak daripada bigram. Maka dari itu kita lihat algoritma dengan n-gram bigram itu akurasinya kurang baik. Seperti kita lihat di tabel ini. Ini akurasi bigram kurang baik ya. Mungkin random forest yang paling tertinggi saja sini. Nilainya itu di bawah 70%. Oke, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.